also to conclude a major trade agreement between our two countries. Selamat malam, selamat datang di Economic with me, Ruli Kurniawan. Dan malam ini, Economic akan membahas Presiden Prabowo Subianto yang blak-blakan mengakui berbagai kelemahan struktural di Indonesia. Di hadapan investor Amerika Serikat, Prabowo menyoroti praktek ekonomi ilegal yang menggerogoti penerimaan negara, mulai dari tata kelola dan juga korupsinya. Dan masih dari Amerika Serikat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani kesepakatan tarif dagang hari ini. Presiden mengatakan perundingan tarif Amerika Serikat dan Indonesia menuju kesepakatan yang solid. Lalu apa saja poin-poin kesepakatan ini? Apakah ini deal yang setara atau kompromi yang terlalu mahal bagi perekonomian Indonesia? Kita akan bahas mendalam di Economic Talk Show. Tapi sebelumnya kita akan bahas isu-isu ekonomi di Indonesia dan dunia yang menjadi topik with the highest traffic atau yang paling banyak ditonton, dikomen, dan di-like selama seminggu terakhir, sekaligus yang paling mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang pertama, ada utang Republik Indonesia yang naik, di mana suku bunganya dan juga pajak karyawan, dan terakhir soal BPJS Kesehatan. Dan untuk membahas isu ini semua, saya sudah ditemani oleh Mas Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef. Mas Heri, terima kasih banyak sudah hadir di Economic. Sama-sama. Mas, kalau kita sama-sama ada informasi yang pertama, ini terkait dengan posisi utang luar negeri Indonesia yang tercatat sebesar 431,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.306,9 triliun rupiah pada kuartal 4 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kuartal 3 2025 sebesar 427,6 miliar dolar Amerika Serikat. Utang tersebut ini turut dihadiri beberapa tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Adis. 3.627,2 triliun rupiah dan utang luar negeri swasta sebesar 3.263,3 triliun rupiah. Utang pemerintah digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi serta transportasi dan pergudangan. Sementara utang luar negeri swasta menurun dari sebesar 194,5 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 3 2025 menjadi sebesar 192,8 miliar dolar Amerika Serikat di kuartal 4 2025. Mas, kalau sama-sama ada yang berubah dari utang luar negeri kita gitu. Anda lihat bagaimana situasinya di mungkin semester kedua 2025 baik dari ULN pemerintah juga ULN dari swasta. Swasta ya. Jadi kalau ULN pemerintah yang meningkat gitu ya, sebenarnya ini bisa diperkirakan lah ya, sudah diperkirakan sebelumnya, di mana ketika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan belanja, tapi belum ada terobosan yang signifikan terkait dengan bagaimana meng-create penerimaan kita supaya bisa mengimbangi belanjanya. Nah ini kan akhirnya defisit kita juga akan semakin lebar gitu ya, dan utang konsekuensinya utang bisa meningkat. Jadi ini sebenarnya bisa diprediksi karena yaitu trennya di mana belanja terus meningkat, di sisi lain penerimaannya ya belum ada terobosan yang signifikan. Nah ini menunjukkan bahwa ya kita harus segera berbenah gitu ya, bagaimana bisa menghasilkan penerimaan yang benar-benar berkelanjutan seperti itu. Karena apalagi program-program pemerintah sekarang ini kan benar-benar yang banyak yang katanya biaya program besar, unggulan, berbiaya besar dan seterusnya. Ini membutuhkan anggaran yang atau ruang fiskal yang sangat mencukupi gitu ya. Kalau tidak didukung dengan penerimaan yang juga semakin membaik, maka ya konsekuensinya adalah defisit kita juga semakin akan melebar. Baik, kalau lihat dari sekarang Q1 gitu, melihat roman-romannya Januari dan juga Februari sekarang gitu, apakah nanti akan terlihat angka peningkatan fiskal kita gitu, kalau melihat ini ada Ramadan, ada Imlek juga kemarin gitu, apakah itu akan menjadi suatu hal yang positif di Q1? Di satu sisi memang momen-momen peningkatan pertumbuhan ekonomi itu terjadi
kebetulan di triwulan pertama di tahun 2026 ini ada Hari Raya Idul Fitri, ada Imlek, kemudian juga Pasca Tahun Baru seperti itu ya. Nah ini kan di satu sisi memang bisa menghasilkan penerimaan yang relatif lebih besar. Nah harapannya di triwulan 1 ini ada penurunan lah seperti itu ya dari sisi utangnya. Tapi kita harus lihat bagaimana triwulan-triwulan selanjutnya gitu. Jangan berharap dengan faktor-faktor situasional seperti ya ini triwulan 1 ini yang ada Hari Raya. Nah nanti triwulan 2 kita mengharapkan apa lagi gitu ya dan seterusnya. Nah ini yang benar-benar pemerintah harus pikirkan bagaimana bisa melakukan yaitu reformasi fiskal dan seterusnya sehingga bisa meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan seperti itu. Kalau kita lihat sama-sama ini kan pemerintah banyak program strategis yang coba diperlebar, diperbesar di tahun 2026 ini gitu. Apakah dengan kondisi fiskal kita gitu, kondisi perekonomian kita nih, ada kemungkinan kita untuk menambah utang lagi nih di 2000. Iya, kalau pemerintah kan selalu berkata ya posisi utang kita masih relatif aman. Selama belum melebihi ambang batas, nah ini saya rasa masih banyak atau masih ada kemungkinan bagi pemerintah untuk menambah utang tersebut seperti itu. Apalagi kalau kita lihat banyak program yang memang membutuhkan biaya besar seperti itu, tanpa melihat bagaimana perubahan-perubahan signifikan untuk bagaimana menghasilkan penerimaan yang lebih besar dan lebih berkelanjutan seperti itu. Baik, ini menarik. Kita sama-sama. Dan ini adalah salah satu juga terkait dengan moneter. Kalau tadi fiskal, kita di mana Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 4,75% pada periode Februari 2026. Keputusan ini diambil Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, usai rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 18 dan 19 Februari 2026. Tidak hanya suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menahan suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Menurut Peri, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini, yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan sore ini kita lihat sama-sama nilai tukar rupiah kembali melemah berada di level 16.894 per dolar Amerika Serikat, turun 10 poin atau 0,006% dari perdagangan sebelumnya. Sudah tepat langkah BI untuk menahan memang ini pilihan sulit ya. Kalau dilihat situasinya ini pilihan sulit dan saya rasa untuk tidak menaikkan suku bunga acuan ini ya satu-satunya pilihan yang memang bisa harus dilakukan gitu ya, yang relevan untuk saat ini karena dengan melihat pergerakan nilai tukar rupiah, kemudian juga ketidakpastian global, apalagi sekarang juga akan momentum bulan puasa, Lebaran, di mana inflasi itu kemungkinan akan tinggi. Nah ini ya saya rasa sudah tepat gitu ya apa yang diambil BI ini, kan tapi memang ini keputusan sulit gitu ya. Mungkin kita berharap ada perubahan ya, ada penurunan katakanlah, tapi memang banyak faktor yang tentu saja menjadi pertimbangan dan ini juga menjadi pilihan sulit. Pada akhirnya BI tetap memutuskan untuk tidak menaikkan, untuk menahan. Betul. Dan kalau kita sama-sama kan, geopolitical tension bisa salah satu faktor di mana nilai tukar kita melemah. Mungkin tidak hanya Indonesia, bahkan di penutupan sore ini hampir sebagian besar negara di Asia terutama itu di zona merah gitu nilai tukarnya. Selain dari geopolitical tension, ada juga The Fed di sana juga yang menyebabkan ini juga menjadi sangat fluktuatif di sana. Tapi ada juga terkait dengan yang kemarin terjadi MSCI laporan dan juga akan ada penurunan terkait dengan rating Indonesia gitu. Apakah itu juga salah satu bantalan semakin melemahnya nilai tukar kita, Mas? Ya, itu jadi salah satu faktor ya. Lembaga-lembaga pemeringkat melakukan rating lah ya terhadap kondisi Indonesia. Nah ini juga menjadi salah satu faktor ya kenapa dinamika rupiah sekarang saat ini kita tahu trennya masih dalam arah yang melemah gitu ya. Kemudian juga faktor The Fed, kita sekarang tahu bahwa Amerika Serikat kondisinya memang tidak bisa ditebak gitu ya. Tidak bisa ditebak arahnya kemana. Baik dari sisi kebijakan moneternya gitu ya, kebijakan fiskalnya, tidak ada negara yang bisa menebak arah pergerakan. Jumat kayaknya ada suatu keputusan dari The Fed nih kayaknya nih. Ya, itu yang juga ya pasar masih sulit untuk menebak nih kira-kira arahnya kemana, seperti itu. Nah, memang untuk tidak menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia ini saya rasa ya pilihan yang memang relevan untuk dilakukan saat ini. Karena kalau misalnya
diturunkan, nah ini ada risiko sedikit, Oke. gitu ya. Apa itu yang kira-kira Ya mungkin bisa kita jadi nih? Ya. bisa jadi rupiah melemahnya lebih Lebih tajam, dalam lagi. lebih dalam lagi, bisa jadi Oke. seperti itu gitu ya. Nah inilah yang harus kita hindari gitu ya. Setidaknya bisa menahan laju penurunan rupiah yang semakin tajam dan harapannya ke depan bisa terus stabil seperti itu. Baik. Dari fiskal moneter kita ke fiskal lagi nih. Di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak saran Dana Moneter Internasional atau IMF untuk menaikkan tarif pajak penghasilan pekerja walaupun secara bertahap. Di mana Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menolak usulan IMF agar Indonesia menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto. Purbaya menambahkan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi Indonesia benar-benar kuat. Pemerintah saat ini lebih fokus pada perluasan basis pajak dan penutupan kebocoran penerimaan. Dan di sisi lain, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat dan defisit anggaran dapat ditekan. Kita yakin banyak yang setuju dengan apa yang disampaikan Pak Purbaya bahwa tidak mengikuti saran IMF, tidak menaikkan PPh 21 gitu pajak karyawan. Tapi dengan disampaikan tadi kita akan mencoba cara lain gitu, tidak untuk menaikkan pajak, tapi dengan misalnya memperluas pajak, juga mungkin ada restrukturisasi di sana gitu. Menurut Anda udah cukup tepat langkah yang diambil Pak Purbaya dengan kondisi kita saat ini gitu ya, dan kalau IMF tidak memberikan saran untuk dilakukan hal tersebut gitu ya, apakah juga IMF melihat bahwa sulit untuk Indonesia melakukan hal tersebut sehingga akhirnya opsi ataupun saran untuk penaikan pajak ini diambil oleh IMF? Ya memang saran dari IMF ini kan ya pragmatis gitu ya, instan ya, memang itu bisa langsung menambal defisit seperti itu, tapi perlu diingat ya bahwa sekarang kita ini ada tantangan dari sisi daya beli masyarakat. Benar. Ya, ketika PPh dinaikkan, maka tantangannya taruhannya adalah daya beli kita bisa merosot. Makin merosot. Nah, pemerintah tahu ya, dalam hal ini Menteri Keuangan tahu bahwa meningkatkan PPh ini sangat-sangat berisiko terhadap konsumsi rumah tangga, terhadap daya beli masyarakat, sehingga harus ada cara lain, harus ada jalan lain bagaimana menambal defisit tersebut. Sebenarnya langkah-langkah seperti bagaimana memperluas basis pajak, menutup kebocoran, ini PR kita dari dulu, yang sampai sekarang belum tuntas. Agak sulit sebenarnya. Agak sulit. Nah makanya mungkin IMF memberi saran yang sedikit lebih cepat itu, jadi instannya seperti itu memang. Tapi memang ya kita harus pertama ya optimis harus gitu ya, bagaimana terobosan Menteri Keuangan yang sekarang ini bisa memperluas basis pajak dan menambal kebocoran-kebocoran yang disebutkan tadi. Nah, kita ingin tahu apa sih terobosannya. Kalau Menteri Keuangan yang sebelum-sebelumnya kan memang ya itu mereka paham seperti itu ya, tapi hasilnya tidak kunjung kita dapatkan gitu ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana terobosannya seperti itu. Bagaimanapun juga ya itu tadi, memperluas basis pajak ini PR kita sejak lama gitu ya. Ini yang harus dilakukan. Positif kita Pak Purbaya bisa lakukan hal tersebut dengan adanya misalnya reformasi di bea cukai, reformasi juga di Ditjen Pajak itu kan dilakukan. Ya itu salah satu upaya bagaimana untuk tadi ya menambal kebocoran, menutup kebocoran itu. Di sisi lain juga perlu bagaimana tadi membiarkan ekonomi ini supaya tumbuh dulu gitu ya. Peredaran uang meningkat. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan pertama kali oleh Menteri Keuangan kan sudah tepat, bagaimana perputaran uang itu meningkat, kemudian roda ekonomi berputar sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa kita rasakan di triwulan 4 itu lebih tinggi. Nah, kita ingin rasakan itu lanjutannya di triwulan pertama, bahkan harusnya lebih tinggi lagi. Nah, dengan demikian ya pajak itu akan mengikuti gitu. Penerimaan negara itu akan mengikuti kalau pertumbuhan ekonominya juga bisa optimal seperti itu. Baik, kita juga berharap benar-benar apa yang disampaikan Pak Purbaya ini benar-benar tidak akan naik di PPh 21 kita gitu, karena memang sektor konsumsi bisa jadi sangat lagi tertekan saat ini sekarang, meskipun di tengah kondisi kita memang lagi banyak konsumsi di bulan Ramadan seperti ini gitu. Dan kita juga terkait dengan pengeluaran di mana Badan Pusat Statistik akan melakukan ground check terhadap sekitar 11 juta peserta penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan. Proses verifikasi itu ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan. Di mana Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan proses verifikasi dilakukan oleh BPS yang berkolaborasi dengan pendamping program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial dan keberadaan mitra statistik sangat dibutuhkan karena besarnya jumlah sasaran verifikasi. Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan, jika dikonversi setara dengan 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah.
BPS bersama Kemensos sudah memetakan jumlah dan sebaran wilayah jangkauan pelaksanaan verifikasi lapangan yang akan berlangsung sekitar 2 bulan. Dalam hal ini salah satunya di Jawa Barat yang jumlah keluarga sebanyak 1 juta dan beberapa di provinsi lain kurang dari 500.000 keluarga. Baik, kalau kemarin dikatakan adanya penonaktifan gara-gara data dari BPS masuk ke Kemensos, masuk ke BPS itu ada yang sedikit berubah gitu di sana gitu. Dari adanya verifikasi ini paling tidak kan ada biaya dikeluarkan lagi nih dari APBN gitu. Tapi kalau sama-sama kita melihat bahwa sebenarnya case seperti ini dari BPJS Kesehatan itu banyak dikeluarkan oleh APBD. Nah, melihat kondisi keuangan daerah seperti saat ini gitu, bagaimana Anda bisa melihat realisasi program ini bisa berjalan dengan baik? Ya, jadi ini awal dari penyebab perbedaan data ya. Dalam dalam instansi pemerintah ada beberapa instansi ternyata datanya itu masih berbeda atau ada yang update, ada yang belum update. Nah, sehingga ya masyarakat dalam hal ini PBI itu mereka menjadi korbannya seperti itu ya. Nah, ini yang harusnya tidak boleh lagi ke depan terjadi, sehingga pemutakhiran data ini mutlak harus dilakukan. Seperti itu. Nah, dengan kondisi tadi keuangan daerah yang saat ini memang juga sedang tertekan, maka ya harus ada upaya dari pemerintah pusat untuk bagaimana segera masuk ke dalam itu dan segera melakukan pemutakhiran data. Jadi data di BPS, Kemensos atau di instansi pemerintah yang lain ini harus seragam, harus sama, harus update secara berkala. Ini yang dan juga hasilnya harus dipublikasi ke masyarakat, harus disosialisasi ke masyarakat. Jangan sampai mereka nggak tahu ternyata statusnya udah bukan harus penerima lagi gitu ya, penerima bantuan lagi. Nah, mereka harus tahu juga masyarakat sehingga kalau ada pencabutan fasilitas itu mereka sudah bisa pahami seperti itu. Notifikasi semuanya. Tapi tiba-tiba mau datang ke Vaskes nggak bisa. Meskipun sekarang sudah ada instruksi dari pemerintah bahwa bagaimanapun nanti statusnya non-aktif atau aktif, rumah sakit dilarang untuk menolak. Apalagi itu pasien kronis. Dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di mana Presiden akan menandatangani kesepakatan agreement on reciprocal trade dengan Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Apakah kesepakatan ini setara bagi dua negara? Kita akan bahas mendalam sesaat lagi, tetap di Ekonomi.